Swastiastu. Baik anak-anak, ketemu lagi di pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti. Nah, setelah minggu lalu kita belajar tentang kebudayaan prasejarah dan sejarah agama Hindu. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori penyebaran agama Hindu di Indonesia. Nah, tapi sebelum itu, kita akan bahas kembali bagaimana sejarah agama Hindu di Indonesia. Karena ini sangat berkaitan sekali bagaimana sejarah berkembangnya agama Hindu di Indonesia. Tentunya tidak akan lepas dari teori penyebaran agama Hindu yang telah dikemukakan oleh para ahli. Nah, perkembangan agama Hindu di Indonesia itu ditandai dengan datangnya bangsa Yunani. Mereka memasuki wilayah Nusantara dengan perahu layar. Kelompok ini datang dari Kampuchea atau Kamboja. Ajaran Hindu masuk ke Indonesia sejak permulaan Masehi. Dalam beberapa prasasti yang terdapat di Pulau Jawa dan lontar-lontar yang terdapat di Pulau Bali menjelaskan Maharesi Agastya yang menyebarkan agama Hindu dari India ke Indonesia. Menurut data peninggalan sejarah yang ada, dinyatakan bahwa Maharesi Agastya menyebarkan agama Hindu dari India ke Indonesia melalui Sungai Gangga, Yamuna, India Selatan, dan India Belakang. Karena begitu besarnya jasa-jasa beliau dalam penyebaran agama Hindu, maka namanya disucikan di dalam Prasasti Dinaya. Prasasti Dinaya sendiri ditemukan di Jawa Timur yang ditulis dengan berangkat tahun Saka 682 atau 760 Masehi. Menjelaskan bahwa seorang raja yang bernama Gajayana membuatkan pura suci untuk Resi Agastya dengan maksud untuk memohon kekuatan suci dari Resi Agastya. Demikian pula prasasti Porong yang ditemukan di Jawa Tengah berangkat tahun Saka 785 atau 863 Masehi juga menyebutkan keagungan serta kemuliaan jasa-jasa Maharesi Agastya. Mengingat kemuliaan Maharesi Agastya, maka beliau diberi julukan Agastya Yatra. Artinya perjalanan suci Resi Agastya. Indonesia sendiri, di Nusantara sendiri, itu diperkirakan pada abad keempat Masehi di Kutai, Kalimantan Timur, agama Hindu sudah mulai berkembang dengan subur. Dari 7 buah yupa itu dapatkan keterangan tentang kehidupan keagamaan pada waktu itu yang menyatakan bahwa yupa itu didirikan untuk memperingati dan melaksanakan yajna oleh Raja Mulawarman. Pada keterangan yang lain menyatakan bahwa Raja Mulawarman melakukan yajna pada suatu tempat suci untuk memuja Dewa Siwa. Tempat itu sendiri disebut dengan Waprakeswara. Agama Hindu juga berkembang di Jawa Barat pada abad ke-5 dengan ditemukannya 7 buah prasasti, yakni Prasasti Ciaruteun, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Awi, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Tugu, dan Prasasti. Berdasarkan prasasti-prasasti itu didapatkan keterangan yang menyebutkan bahwa Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara menganut agama Hindu. Beliau adalah raja yang gagah berani yang dilukiskan dengan tapak kakinya disamakan dengan tapak kaki Dewa Wisnu. Selanjutnya agama Hindu berkembang pula di Jawa Tengah, yang dibuktikan adanya prasasti Tukmas yang ditemukan di lereng Gunung Merbabu. Prasasti ini berbahasa Sanskerta dan memakai huruf Palawa dan bertipe lebih muda dari prasasti Purnawarman. Dalam prasasti inilah dituliskan atribut Dewa Trimurti yaitu Trisula, Kendi, Cakra, Kapak, dan bunga teratai mekar. Diperkirakan berasal dari tahun 650 Masehi. Setelah di Jawa Tengah, agama Hindu juga berkembang di Jawa Timur. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Dinaya atau prasasti Dinoyo dekat dengan kota Malang. Prasasti Dinaya ini pun berbahasa Sanskerta dan ditulis memakai huruf Jawa kuno. Isinya memuat tentang pelaksanaan upacara besar yang diadakan oleh Raja Dewa Sima pada tahun 760 Masehi yang dilaksanakan oleh para ahli Weda, para Brahmana besar, para pendeta, dan penduduk negeri.
Dewa Sima adalah salah satu raja dari kerajaan Kanjuruan. Kemudian pada tahun 929 sampai 947 muncullah Empu Sendok dari dinasti Isana Wamsa yang bergelar Sri Isano Tunggadewa, yang artinya raja yang sangat dimuliakan dan sebagai pemuja Dewa Siwa. Sebagai pengganti Empu Sendok adalah Dharma Wangsa. Selanjutnya muncullah Erlangga yang memerintah di kerajaan Sumedang, yang juga adalah menganut Hindu yang setia. Setelah dinasti Isana Wamsa, di Jawa Timur muncul kerajaan Kediri sebagai pengembang agama Hindu pula. Nah, pada masa kerajaan ini banyak muncul karya sastra Hindu, misalnya Kitab Samaradana, Bharatayuda, Lubdaka, Vratasancaya, dan Kitab Kresnayana. Kemudian muncul kerajaan Singosari pada tahun 1922 sampai 1292. Pada akhir abad ke-13 berakhirlah masa Singosari dan muncul kerajaan Majapahit. Sebagai kerajaan besar meliputi seluruh Nusantara, keemasan masa Majapahit merupakan masa gemilang kehidupan dan perkembangan agama Hindu. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Candi Penataran, yaitu bangunan suci Hindu terbesar di Jawa Timur, di samping juga munculnya buku Negara Kertagama. Selanjutnya, agama Hindu berkembang di Bali. Kedatangan agama Hindu di Bali diperkirakan pada abad ke-8. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti-prasasti arca siwa yang bertipe sama dengan arca siwa di Dieng, Jawa Timur yang berasal dari abad ke-8. Menurut uraian lontar-lontar di Bali bahwa Empu Kuturan sebagai pembaharu agama Hindu di Bali. Pengaruh Empu Kuturan di Bali cukup besar. Pemujaan melalui Kayangan Tige, Kayangan Jagat, Sad Kayangan, dan Sanggah Kemulan merupakan ajaran dari Empu Kuturan. Pada masa Dalem Waturenggong, kehidupan agama Hindu mencapai zaman keemasan dengan datangnya Dangyang Nirarta atau Dwi Jendra ke Bali pada abad ke-16. Jasa beliau sangat besar di bidang sastra, agama, dan arsitektur. Demikian pula di bidang bangunan tempat suci seperti Pura Rambut Siwi, Peti Tengger, dan Dalem Gandamayu yang berada di Kelungkung. Perkembangan selanjutnya, setelah runtuhnya kerajaan-kerajaan di Bali, pembinaan kehidupan keagamaan sempat mengalami kemunduran. Namun pada tahun 1921, usaha pembinaan muncul dengan adanya Swita Gama Tirta di Singaraja, Sarapustaka tahun 1923 di Ubud Gianyar, Suryakanta tahun 1925 di Singaraja, Perhimpunan Caturwangsa Durga Gama Hindu Bali tahun 1926 di Kelungkung, Paruman Para Pinandita tahun 1949 di Singaraja, Majelis Hinduisme tahun 1950 di Kelungkung, Wiwada Sastra Sabha tahun 1950 di Denpasar, dan pada tanggal 23 Februari 1959 terbentuklah Majelis Agama Hindu. Kemudian pada tanggal 17 sampai 23 November 1961, umat Hindu berhasil menyelenggarakan Dharma Asrama Parasulinggih di Campuan Ubud yang menghasilkan Piagam Campuan yang merupakan titik awal dari landasan pembinaan umat Hindu. Pada tahun 1964 diadakan Mahasabha Hindu Bali dengan menetapkan majelis keagamaan bernama Parisada Hindu Bali yang selanjutnya menjadi Parisada Hindu Dharma Indonesia. Teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia itu sebenarnya ada 5. Yang pertama adalah teori Brahmana, yang kedua teori Ksatria, yang ketiga teori Waisya, yang keempat teori Sudra, yang kelima adalah teori arus balik. Teori Brahmana dikemukakan oleh J.C. Van Leur yang berisi bahwa kebudayaan Hindu dibawa oleh para Brahmana yang diundang oleh para kepala suku agar mereka dapat mensahkan atau melegitimasi kekuasaan mereka sebagai kepala suku di Indonesia sehingga setaraf dengan raja-raja di India.
Teori ini pun dapat disanggah karena raja di Indonesia akan sangat sulit mempelajari kitab Weda, dan ada pula aturan bahwa kaum Brahmana tidak diperbolehkan menyeberangi lautan, apalagi meninggalkan tanah kelahirannya. Yang kedua adalah teori kesatria, dikemukakan oleh F.D.K. Bose dan C.C. Berg. Berisi bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum kasta kesatria, seperti raja ataupun pangeran, yang melarikan diri ke Indonesia karena kalah perang atau kekacauan politik di Indonesia. Di Indonesia sendiri mereka mendirikan kerajaan sendiri dengan bantuan masyarakat sekitar, dan karena kedudukannya sebagai raja, maka penduduk pun akan pula menganut agama Hindu secara otomatis. Tapi teori ini pun memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, kalangan kesatria tidak mengerti agama dan hanya mengurusi pemerintahan. Yang kedua, adanya ketidakmungkinan seorang pelarian mendapat kepercayaan dan kedudukan mulia sebagai raja. Dan yang ketiga, bukti arkeologis menunjukkan bahwa raja di Indonesia adalah raja asli Indonesia, bukan orang India. Yang ketiga adalah teori Vaishya, dikemukakan oleh N.G. Crome. Berisi bahwa agama Hindu dibawa oleh para pedagang India yang singgah dan menetap di Indonesia, ataupun bahkan menikah dengan wanita Indonesia. Merekalah yang mengajarkan kepada masyarakat di mana mereka singgah. Teori ini pun dapat dibantah di mana hanyalah warna Brahmana yang mampu dan bebas mengetahui isi dari kitab suci agama Hindu atau Weda. Ini disebabkan bahasa yang dipakai adalah bahasa kitab Sanskerta, bukan bahasa sehari-hari atau bahasa Pali. Yang keempat, teori Sudra, dikemukakan oleh Van Faber, berisi bahwa agama Hindu dibawa oleh para orang buangan berkasta Sudra ataupun tawanan perang yang dibuang dari India ke Nusantara. Teori ini lemah karena pada dasarnya kebudayaan Hindu bukanlah milik dan cakupan warna mereka, sebab kebudayaan Hindu dianggap terlalu tinggi untuk mereka. Yang terakhir adalah teori arus balik. Teori ini berisi dua cara bagaimana agama Hindu masuk ke Indonesia, antara lain, para Brahmana diundang oleh para suku di Indonesia untuk memberikan ajaran Hindu dan juga melakukan upacara Uratyastoma, yaitu upacara khusus untuk menghindukan seseorang. Kemudian yang kedua, para raja di Indonesia pergi ke India untuk mempelajari agama Hindu. Setelah menguasai agama Hindu, mereka kembali ke Indonesia, memiliki kasta Brahmana, lalu mengajarkan agama Hindu kepada masyarakatnya. Nah, baik anak-anak, demikian tadi mengenai 5 teori bagaimana masuknya agama Hindu ke Indonesia. Jadi dari kelima teori yang ada itu, teori Brahmana merupakan teori yang paling bisa diterima. Kenapa? Karena para Brahmana adalah mereka yang disucikan, mereka yang mengetahui tentang urusan agama, jadi mereka yang memungkinkan untuk bagaimana menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Sedangkan teori-teori yang lain masih memiliki kelemahan tertentu dan kurang sesuai dengan keadaan ataupun kondisi daerah yang dituju, serta sifat-sifat dari agama Hindu itu sendiri. Terlebih lagi bagaimana dengan kondisi kita di Nusantara, kondisi di India, dan bagaimana agama Hindu itu sendiri. Nah, baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini mengenai teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia, kita akan cukupkan dulu, kita akan lanjutkan di materi berikutnya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.